Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Listiawati, NIM 1902060050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kepala sekolah sebagai supervisor. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama, membantu staf menyusun program dalam rangka pupils growth, yaitu di mana yang pertama membantu mereka memilih program pendidikan yang sesuai dan dibutuhkan oleh setiap murid pada tingkatan perkembangan tertentu. Yang kedua, membantu mengembangkan kesanggupan mengobservasi dan kesanggupan lainnya yang diperlukan oleh guru untuk memperoleh data dari murid. Yang ketiga, membantu guru untuk menyadari bahwa perbedaan antara murid dan guru merupakan hal yang wajar, dan oleh sebab itu setiap murid perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan yang cukup. Kemudian yang kedua, membantu staf mempertinggi kecakapan dan keterampilan mengajar, di mana yang pertama mengadakan kunjungan kelas secara rutin, teratur dan berencana. Yang kedua, membuat catatan tentang kunjungan kelas, kemudian dijadikan bahan pembicaraan dalam pertemuan atau rapat. Yang ketiga, menyarankan kepada guru menggunakan metode dan alat pelajaran yang lebih produktif dan progresif. Yang ketiga, mengadakan evaluasi secara kontinu tentang kesanggupan sifatnya dan tentang kemajuan program pada umumnya, di mana yang pertama yaitu semua data mengenai kunjungan kelas rapat dikumpulkan secara teratur yang kemudian dijadikan sebagai data evaluasi. Yang kedua, menyusun rencana evaluasi setiap tahun ajaran. Yang ketiga, menambah data evaluasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan di sekolah, baik dari staf maupun murid. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang fungsi kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran, di mana yang pertama yaitu membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah, termasuk media elektronik instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Yang keempat, membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. Yang kelima, berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain mengadakan diskusi-diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, atau mengirim mereka untuk mengikuti penataran-penataran seminar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kemudian yang keenam yaitu membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan institusi lain dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan para siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.